Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya. Oke, baik, di sini Ibu akan melanjutkan materi kita yaitu tentang kalor, yang mana pada minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang perpindahan kalor. Dan untuk hari ini kita lanjutkan lagi materi kita tentang kalor. Oke, baik Ananda. Oke, apa itu kalor? Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi kalor ini merupakan energi ya, yang mana energi panas dari suhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke. Kita lihat lagi, satuannya adalah kalori. Satu kalori itu adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Karena dia energi, berarti dia juga selain kalori, dia juga memiliki energinya, kita sebut dengan joule ya satuannya. Selain kalori, satuannya juga joule karena dia berupa energi. Berarti di sini suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Untuk menaikkan suhu 1 gram air itu dibutuhkan 1 derajat Celcius. Misalnya nih Ibu memasak air ya, 1 gram air. Dibutuhkanlah untuk menaikkan suhunya itu sebesar 1 gram itu 1 derajat Celcius gitu ya. Oke. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Misalnya ada 2 kalori, berarti 2 dikali 4,2 joule. Jadi dapatlah 8,4 joule. Misalnya ada soal nanti 1 kalori itu berapa joule, tergantung ya berapa dimintanya kali 4,2. Dan alat yang digunakan untuk mengukur kalor itu disebut dengan kalorimeter. Kita sebut dengan kalorimeter. Nah, kita lihat ya gambar pada kalorimeter ini dia. Oke. Jadi untuk mengukur kalor itu digunakan alat kalorimeter, yang mana alatnya selain yang sederhana seperti ini bisa juga dengan kalorimeter yang digital. Jadi apa sih fungsi dari kalor itu ya? Yang fungsinya adalah mengubah suatu suhu benda. Mengubah suhu benda. Misalnya kita ingin memasak air agar air ini mendidih, berarti ada suhu benda yang harus kita ubah. Air itu harus kita ubah suhunya menjadi suhu yang lebih tinggi. Berarti panas dari kompor ini ya, yang diakibatkan adanya panas dari kompor yang memberikan jadi panas itu diberikan kepada air sehingga air tadi suhunya berubah menjadi suhu yang lebih tinggi, mencapailah nanti suhu tersebut, air tersebut menjadi mendidih. Jadi berapa cepat suhu benda bisa berubah ketika dipanaskan? Nah, berapa cepat sih tergantung ya. Kalau misalnya kita ingin memanaskan airnya banyak, berarti kita membutuhkan membutuhkan waktu yang lama juga gitu. Tapi selain itu ada yang mempengaruhi berapa cepat suhu benda itu ya, tergantung pada kalor jenisnya. Yang mana kalor jenis itu simbolnya C. Jadi bergantung pada kalor jenis benda. Yang mana simbolnya C ya. Oke. Kita lihat kalor jenis benda. Kalor jenis benda itu berbeda-beda. Nah, jadi kalor jenis itu adalah kalor atau energi yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Kalor atau energi ya untuk menaikkan 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Kayak kita misalkan kita memanaskan air 1 kg. Berarti untuk menaikkan suhunya kita butuh
1 kilogram itu butuh 1 derajat Celcius. Itu yang disebut dengan kalor jenis ya. Kalor atau energi yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kilogram zat sebesar 1 derajat Celcius. Oke, kita lihat lagi. Oke, contoh kalor jenis air. Kita contohkan ya. Kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, jadi maksudnya apa? Maksudnya 1 kilo air. Oke, untuk menaikkan 1 derajat Celcius kita butuh kalor jenis atau energi kalor ya sebesar 4200 Joule. Itu yang dimaksud dengan kalor jenis. Berarti 1 kilogram air kita ingin menaikkan nih suhunya 1 derajat Celcius. Untuk air kita butuh 4200 Joule gitu ya. Oke, misalnya ada lagi 210 Joule kilogram. Misalnya kita panaskan perak ya. Yang mana perak itu memiliki kalor jenis 210 Joule per kilogram derajat Celcius. Berarti maksudnya adalah kita butuh 210 Joule untuk untuk menaikkan 1 kilogram perak untuk menaikkannya 1 derajat Celcius ya. Suhu perak itu kita butuh 210 Joule kalor atau energi panasnya. Itu yang dimaksud dengan kalor jenis. Jadi kalor jenis itu dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kilogram zat sebesar 1 derajat Celcius. Tergantung ya air atau perak atau yang lainnya. Oke, ini rumus kalor. Di rumus kalor itu ada 3 ya, tergantung soal yang kita kerjakan. Yang pertama ada Q sama dengan MC kali delta T atau sering kita sebut dengan Q macet. M itu massa, C kalor jenis, dan delta T itu adalah perubahan suhu. Yang mana delta T sama dengan T2 dikurang T1. Oke, T2 itu T2 itu adalah T akhir dikurang T awal ya. Misalnya suhu akhirnya berapa? Suhu akhirnya misalnya 70 derajat Celcius. T awalnya sebelum benda itu dipanaskan suhunya 20 derajat Celcius. Berarti delta T-nya adalah 70 dikurang 20 derajat Celcius. Berarti 50 derajat Celcius. Nah, itu untuk delta T tadi ya. Terus yang kedua M kali L. Yang mana M itu adalah massa dan L adalah kalor lebur. Oke, M itu adalah kalor lebur ya. Yang mana satunya tetap Joule per kilogram derajat Celcius. Satunya tetap ya, Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk kalor uap juga seperti itu. Q sama dengan M dikali U, yang mana U itu adalah kalor uap. Jadi kapan kita gunakan MC delta T, kapan kita gunakan M kali L, kapan kita gunakan M kali U ya. M kali delta T itu jika ada perubahan suhu ya. Kalau M kali L tidak ada perubahan suhu, tapi dia hanya berubah wujudnya saja. Misalnya es menjadi air gitu ya. Tidak ada perubahan suhu di situ. Kita gunakan M kali L. Kalau M kali U berarti juga tidak ada perubahan suhu di situ. Dia misalnya sudah di 100 derajat menjadi 100 derajat juga nih suhunya. Tapi yang berubah adalah wujud zatnya dari air menjadi uap. Berarti kita gunakan rumusnya M kali U, yang mana nanti pada soal U itu diketahui berapa nilainya. Kita tinggal masukin massanya juga pasti diketahui nilainya. Nah, ini dia ya. Oke, jadi kalau jenis air, kalau jenis es dan uap itu nilainya Anda wajib hafal.
Berarti kadang-kadang pada soal guru tidak tidak memberikan, berarti Anda harus hafal kalor jenis air itu nilainya 4.200, yang sering keluar itu kalor jenis es dan air, dan uap ya yang mana nilainya 2.100 atau separuh dari kalor jenis air. Oke, ini harus Anda hafal kalor jenis ya 4.200. Oke, kita lihat contoh soalnya. Contoh soal kita lihat diketahui masanya 2 kilogram. Terus suhu awalnya 15 derajat Celcius ya. Suhu akhirnya 75 derajat Celcius. Oke. Yang ditanya berapakah kalori yang diserap pada proses pemanasan tersebut. Jika diketahui kalori jenis air 4.200 Joule per kalori derajat Celcius. Oke. Berapakah delta T-nya dulu. Delta T berarti T2 dikurang T1, 75 kurang 15. Berarti nilainya 60 derajat Celcius. Nah, jadi yang ditanya oke, udah ya 60. Jadi yang ditanya adalah berapa sih kalor? Berarti ada perubahan suhu di sini. Berarti kita gunakan rumus MC kali delta T atau Q macet ya. Masanya 2 kg dikali 4.200 dikali 60. Oke ya, perubahan suhunya 60. Oke, silakan Anda cari hasilnya berapa. Berapa hasilnya? Silakan. Oke, hasilnya 8.400 kali 60. Oke, silakan dicari hasilnya sendiri ya. Dalam satuan Joule. Oke. Paham ya? Q macet rumusnya. Karena dia ada perubahan suhu di sini. Oke, soal nomor 2. 4 liter air dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius. Berarti diketahui di sini volume ya, volume 4 liter. Suhu awalnya 20 derajat Celcius dan suhu akhirnya 60 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa sih kalor yang diserap air pada proses pemanasan tersebut. Berarti delta T-nya 60 kurang 20 40. Delta C airnya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, yang ditanya juga berapa sih kalor yang dibutuhkan. Kita berarti rumusnya tetap M kali C kali delta T karena ada perubahan suhu di sini. Masanya nggak tahu kita nih, kita nggak tahu masanya, berarti yang diketahui hanya volume. Oke, berarti kita cari ya berapa masanya dari rho sama dengan M per V. Berarti untuk massa, oke, berarti untuk massa rumusnya rho kali V. Yang mana rho pada ini ya, pada air itu nilainya adalah 1 kg per liter. Oke, itu dia 1 kg per liter. Lalu bisa juga menggunakan 1 gram per centimeter pangkat 3. Oke, berarti kita gunakan 1 kg ya, 1 kg per liter. Jadi tinggal kita masukin 1 dikali volumenya 4. Berarti masanya adalah 4 kg. Tinggal kita masukkan, berarti 4 dikali 4.200 dikali delta T-nya nilainya adalah 40. Oke. Berarti 1.160 kali 4.200 ya. Silakan Anda cari hasilnya berapa dalam satuan Joule. Oke Anda ya. Oke, soal terakhir.
Hitunglah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 100 gram tembaga dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius ya. Oke, diketahui masanya 100 gram. Masanya 100 gram, T awalnya 20 dan T akhirnya itu adalah 70 derajat Celcius. Oke, kita langsung delta T-nya langsung kita cari, berarti hasilnya 50 derajat Celcius. Kalor jenisnya 390 Joule per kilogram. Oke, Kelvin ya. Oke, ini jangan lupa ini dalam Kelvin, berarti harus kita ubah ya ke dalam Kelvin. Oke, Ananda udah tahu ya cara mengubahnya ke dalam Kelvin bagaimana. Oke, kita lihat. Kita ubah juga gram ke kilogram, berarti 100 gram ke kilogram 0,1 kilogram. Sama-sama 100 dibagi 1000 ya. Kelvin berarti seperti ajarkan sebelumnya, berarti derajat Celcius ke Kelvin mudah saja kita ubah, berarti 50 ditambah 273. Berarti hasilnya adalah 323 Kelvin. Ini Kelvin ya, dalam derajat Kelvin ya. Oke. Berarti tinggal kita masukin Q sama dengan M kali C kali delta T. Berarti masanya 0,1 kali 390 kali 323. Berarti hasilnya 39 ya. 0,1 kali 990 hilang nolnya. Berarti 39 kali 323. Oke, hasilnya silakan Ananda cari sendiri ya. Oke. Berarti hasilnya silakan Anda cari sendiri. Kalau misalnya ingin mengubah ke dalam kalori bisa, berarti 4,2 Joule ya. Diubah ke dalam kalori bisa,